Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan kebenaran firman Tuhan, hidup kita akan dibangun. Melalui firman Tuhan juga hidup kita akan diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhanlah sumber kekuatan bagi hidup kita. Firman Tuhan, pedoman dan penolong bagi kita semua. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu pagi ini ya Tuhan. Kami naikkan segala puji syukur atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Dan sungguh kami mengucap syukur atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan. Begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga bahkan pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap akan setiap pesan Tuhan bagi kami. Dan kami mengerti akan kehendak-Mu, serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Lukas 12 ayat 5. Saya bacakan. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah Dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah Dia. Jemaat dikasih Tuhan, dalam kehidupan seringkali ada banyak hal yang membuat orang jadi takut. Takut melihat realita kehidupan atau keadaan yang terjadi. Takut terhadap mungkin ya artinya masa depannya. Takut kepada termasuk manusia, takut kepada manusia. Kok bisa gitu? Ya, ada banyak hal yang membuat orang jadi takut. Tetapi Yesus katakan, aku akan menunjukkan kepadamu kepada siapa seharusnya takut. Ya, kepada Dia, Tuhan. Karena Dia berkuasa. Ya, seringkali orang ini lebih takutnya kepada keadaan, lebih takutnya kepada manusia daripada kepada Tuhan. Hati-hati. Buktinya apa? Buktinya orang berani berbuat dosa, melakukan kejahatan yang jelas-jelas itu melanggar perintah Tuhan, melanggar firman Tuhan. Tapi orang nekat melakukan kejahatan, orang nekat berbuat dosa. Padahal upah dosa maut. Dan dikatakan bahwa Dia Tuhan yang membunuh dalam pengertian adalah memberi hukuman bagi orang yang melanggar akan perintah Tuhan. Dan berkuasa melemparkannya ke dalam neraka. Ngeri sekali. Kepada Dia itulah harusnya kita takut. Kalau kita hidup takut akan Tuhan, maka kita akan menjauhi apa yang dilarang Tuhan. Kalau kita hidup takut akan Tuhan, kita tidak akan berani membantah Tuhan. Tidak ada kompromi lagi. Apa yang dikatakan firman Tuhan, perintah Tuhan, ya itu yang kita kerjakan. Tetapi sekali lagi tidak sedikit orang yang menyatakan diri sebagai orang beragama, termasuk orang yang beragama Kristen, tetapi hidupnya berlawanan atau melawan akan perintah Tuhan. Katanya beragama, tetapi sekali lagi yang terpenting sepertinya memang bukan masalah agama, tetapi bagaimana orang itu harusnya hidup takut akan Tuhan. Orang yang hidup takut akan Tuhan, dia akan menghargai, menghormati, dan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Dan bukan sebaliknya. Cuma dikasih Tuhan. Tanpa hidup takut akan Tuhan, berarti kita jadi orang-orang yang sesungguhnya berseberangan dengan Tuhan. Ya,
bantah, istilahnya balelo, apalagi ya istilahnya ya. Apa dikatakan Tuhan apa yang tidak boleh dilakukan apa, tetap dikerjakan juga. Ya, demi seringkali. Ya, alasannya baik menurut dia. Demi untuk kepentingannya, demi untuk cari aman untuk dirinya. Walaupun sesungguhnya itu bukan aman. Aman yang sesungguhnya adalah di dalam Tuhan. Jemaat dikasih Tuhan, mari saya mengajak kita semua. Mulai sekarang, ya perhatikan, hiduplah dengan takut akan Tuhan. Bukan takut kepada manusia, bukan takut kepada keadaan, bukan takut terhadap apapun. Ya, karena Tuhan sesungguhnya lebih berkuasa dari segala keadaan, lebih berkuasa dari semua manusia manapun juga. Karena itu, semestinya kita lebih mendengarkan Tuhan, melakukan apa yang Tuhan perintahkan, dan juga menjauhi, jangan pernah menyentuh ataupun melakukan sesuatu yang dilarang Tuhan. Ya, orang yang hidup takut akan Tuhan, dia akan selalu mendengarkan apa kata Tuhan, dan dia mengerjakan apa yang diperintahkan Tuhan itu. Mari jemaat dikasih Tuhan, jangan mau diperdayai iblis dengan segala tipu dayanya. Yang seringkali mengatakan, manusia yang lain biasa. Hal itu biasalah, dunia memang seperti itu. Ya, dunia dalam dosa. Kita sudah terbebas dari dosa. Harusnya jangan ikut standar dunia. Oh, biasa orang dunia ya melakukan dosa-dosa seperti itu kan dosa kecil yang biasa sajalah. Nanti kan bisa minta ampun. Hati-hati jemaat dikasih Tuhan. Jangan pernah mempermainkan Tuhan. Allah tidak membiarkan diri yang dipermainkan. Karena itu hati-hati, jangan main-main dengan dosa. Ya, sekali lagi jangan main-main dengan dosa. Ya, karena itu dilarang Tuhan. Oke, jauhi hal itu. Dan mulai standar kita adalah apa kata Tuhan. Dan hiduplah dengan takut akan Tuhan. Ketika kita menjalani itu semua dengan senantiasa memandang Tuhan, hidup takut akan Tuhan, maka kita sesungguhnya sedang ada di jalan yang benar. Ya, sekali lagi, hidup takut akan Tuhan adalah berarti kita ada di jalan yang benar. Sebaliknya, kalau kita hidup lebih takut kepada dunia, lebih takut kepada mungkin kuasa yang lain, lebih takut kepada penguasa manusia atau apapun juga itu, sesungguhnya kita sedang berseberangan dengan Tuhan. Mari hidup dengan takut akan Tuhan, karena dia berkenan di hadapan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan, menjauhi apa yang dilarang Tuhan. Hidup takut akan Tuhan, berarti kita melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, apa yang diajarkan Tuhan. Sehingga kita ketika melakukan itu, kita ada di dalam perkenanan Tuhan. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur diingatkan pagi hari ini betapa pentingnya untuk kami hidup takut akan Tuhan. Bukan takut kepada manusia, bukan takut kepada keadaan, bukan takut kepada apapun juga yang di dunia ini. Karena kami tahu Tuhan, Engkau yang berkuasa di atas segala-galanya. Bahkan Engkau yang berkuasa melemparkan orang yang ada dalam dosa itu ke dalam kebinasaan neraka. Dan kami mau Tuhan belajar hari ini hidup menurut firman-Mu. Hidup takut akan Engkau. Sehingga kami menjauhi apa yang Kau larang. Dan juga melakukan perintah-perintah Tuhan. Karena itu yang berkenan di hadapan-Mu. Tolonglah kami Roh Kudus, mampukan kami melakukan semua ini dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur, berdoa menyerahkan hari ini hidup kami dan segala aktivitas kami. Jauhkan celaka mara bahaya, damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.